Oke, maaf teman-teman tadi ada sedikit kendala, jadi live-nya keluar. Nah itu tadi kita udah dengarkan kata-kata dari Bu Mustika, Widya Iswara dari Balai Dikot KKB Bogor. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke perlombaan penyuluhannya nih. Kita panggilkan peserta pertama ada Mbak Febianti Widyasari dari Kota Bandung dengan akun @banggakencana Kiara Condong. Nah ini sudah. Selamat pagi Mbak. Pagi. Saya jelas ya. Suara saya sudah jelas ya Mbak? Kecil tapi jelas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Febianti Widyasari, calon PKB ahli pertama, penempatan Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada festival penyuluhan kali ini, saya mengambil tema cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kita mencegah atau menunda kehamilan terlebih dahulu. Karena daya tahan tubuh ibu hamil itu menurun, terutama di awal kehamilan. Sehingga kemungkinan virus masuk cukup tinggi, adanya resiko keguguran dan resiko kecacatan, dikarenakan organ tubuh bayi terbentuk di awal kehamilan ibu. Untuk selain itu juga tenaga medis terbatas, karena sehingga kalau misalnya kita ada keluhan mengenai kehamilan, kita akan sulit untuk konsultasi ke dokter ataupun bidan. Oleh karena itu, diharapkan dengan di masa COVID-19 ini kita tunda dulu kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga kedepannya kita dapat melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Sebagai penutup, saya ada pantun. Tunda kehamilan saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan alat kontrasepsi dari BKKBN. Rencanakan setelah pandemi COVID-19 ini tuntas, karena berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, masih ada waktu? Mbak mau menambahkan sesuatu atau gimana? Cukup ya? Sudah. Oke, ya itu tadi penyuluhan dari Mbak Febianti dari Kota Bandung. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi. Sampai jumpa. Sehat selalu, Mbak. Kita langsung aja ke peserta kedua, ada Mbak Ismay Riana Andini. Rismay Riana Ariandini dari Kota Tegal. Kita coba apakah Mbak Ismay sudah bergabung. Ya. Ya. Selamat pagi, Mbak Ismay. Halo. Halo. Selamat pagi, Mbak. Halo, selamat pagi. Kenceng nih, Mbak Ismay. Iya, kencang udah, Mbak. Gimana? Sudah. Suaranya sudah? Jelas sekarang. Jelas ya. Kan. Ya, perkenalkan nama saya Ismay Riana Ariandini, penyuluh KB dari Kota Tegal, wilayah binaan Desa Tunon dan Desa Debong, Kelurahan Tunon dan Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan. Saya ibu dari 2 anak, dari 2 cucu, oma dari 2 cucu. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam era pandemi sekarang ini, kita hendaknya selalu bermawas diri. Jangan mengeraskan hati, berserah dan selalu mendekatkan diri pada Ilahi. Corona atau COVID-19 bukan penyakit yang memilih kelas. Penanggulangannya sangat membutuhkan kesabaran dan rasa ikhlas. Agar penyebarannya tak semakin luas. BKKBN dan jajarannya
penyuluh KB dan kadernya, siap selalu menyingsingkan lengan bajunya untuk bersatu membantu penanggulangannya. Bersabarlah di rumah saja, meski rindu selalu mendera. Berserah diri, sekaligus berupaya sesuai keyakinan masing-masing di dada. Menjadi penguat dalam menghadapi situasi yang ada. Mari kita bersama-sama lindungi keluarga. Tenggang rasa terhadap sesamamu. Pakai maskermu. Cuci tanganmu. Jaga jarakmu. Jaga keluargamu. Jaga tetanggamu. Dan jaga lingkungan sekitarmu. Dan jangan lupa, jaga kehamilanmu. Jangan egois. Bersabarlah di rumah saja bagi yang bisa. Bagi yang masih berjuang di luar sana, khususnya untuk tenaga kesehatan, tetap berjaga. Semoga tetap sehat dan selalu siaga. Ayo kalahkan pandemi ini. Perjuangan ini butuh kolaborasi dan aksi nyata dari berbagai elemen dan institusi. Berbagai program penanggulangan telah terlaksana. Bangga Kencana adalah salah satunya. Tunda kehamilan adalah programnya. Jangan lupa, jaga jarak kehamilan, ber-KB jadi pilihan. Pakailah kontrasepsi yang aman, IUD, MOP, MOW, atau implan. MKJP jadi andalan. IPKB selalu siap memberi dukungan. Salam IPKB. Sehat, semangat, luar biasa. Berencana itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Kesuwen mandek. Semangat sekali hari ini. Oke, saya langsung terima ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita beranjak ke peserta ketiga, ada Mas Nuryanto Ristiawan dari Kota Semarang nih. Ini saya cukup sering mendengar nama Instagramnya ya, @nungkimonop. Ya. Halo Mbak. Halo. Selamat pagi Mbak, selamat pagi rakyat. Oh. Sudah siap untuk penyuluhan? Belum Mbak. Gimana nih? Oke, siap. Siap lah, kan udah on nih. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat. Perkenalkan, nama saya Nuryanto Ristiawan, biasa dipanggil Yanto. Saya PKB Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol asik tentang 8 fungsi keluarga di era pandemi COVID-19. Mungkin sekian Mbak perkenalannya. Kita calon artis kita diambilin. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Maaf loh kalau suara saya merdu. Oke, pada pagi hari ini kita akan ngobrol asik tentang 8 fungsi keluarga. Pastinya teman-teman sudah pada tahu 8 fungsi keluarga, yang pasti kita tidak akan membahas semuanya karena waktu yang tidak cukup. Sebenarnya saya nggak hafal sih ke 8 fungsi keluarga. Oke, langsung masuk ke fungsi pertama, fungsi agama.
pada kemarin-kemarin kita masih bebas beribadah di masjid, di gereja, di pura. Sejak era pandemi masuk, COVID-19 ini masuk ke Indonesia, kita dibatasi karena kita dibatasi supaya tidak menularkan COVID-19. Yang kedua, fungsi perlindungan. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Kita sekarang hidup di era di mana kentut lebih dihargai daripada kita sedang bersin. Yang ketiga, fungsi sosial budaya. Kita sekarang membudayakan budaya baru, budaya hidup bersih, sehat. Kemana-mana kita memakai masker, kita sedia hand sanitizer, kemudian kita selalu rajin cuci tangan. Oke, sekian dari saya. Saya Black Kong Wan yang isinya rengginang. Selamat pagi. Halo Mbak, finish. Oke, sudah Mas. Mungkin mau sambil menyapa atau gimana? Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Lanjut dulu ke peserta keempat, ada Mas Ilham Jaya dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan nih. Wah, cukup jauh ya. Kita kedatangan teman dari Sulawesi Selatan. Coba kita lihat apakah sudah, sudah bergabung. Sudah ada nih Mas Ilham. Mas Ilham, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi. Ya. Ya. Sudah siap untuk tampil hari ini, Pak? Insya Allah siap. Ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam penyulukan deh. Sehat, semangat luar biasa. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya, PKB Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membawakan materi penyuluhan layanan cegah kehamilan, tunda kehamilan, dan layanan KB pas di era pandemi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan ya, Pak Ibu Suryani ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Oke, iya. Jadi sesuai dengan data kami Bu ya. Alhamdulillah kita sudah janjian kemarin lewat telepon. Sesuai dengan data kami pasangan usia subur di kantor, ibu sektor aktif yang menggunakan implan dan kebetulan sudah hampir habis masa waktunya. Bisa lihat kartunya Bu? Oh iya, benar. Ini berakhir tanggal 27 bulan 6 ya, jadi sisa seminggu ke depannya. Jadi bagaimana ini Bu, Bapak? Itu masalahnya. Sementara ini kami membicarakan, ini kan sudah mau berakhir banyak. Iya. Jadi kami berencana untuk nambah momongan. Cuma mamanya tidak mau. Oh gitu. Alasannya sih dengan keadaan pandemi seperti ini. Oh gitu. Bagaimana itu Pak? Oh iya. Jadi begini Pak Irwan ya, Ibu Suryani. Karena sekarang ini masa pandemi COVID-19, saya lebih menyarankan untuk mencegah kehamilan dulu, tunda kehamilan dulu. Iya, karena resiko ibu hamil itu ada beberapa. Yang pertama itu ibu hamil itu biasa daya tahan tubuhnya, imunitasnya turun. Iya, jadi dia lebih rentan, lebih gampang terinfeksi. Yang kedua, ibu hamil itu keluhannya biasa mual, muntah. Itu kan berarti imunitasnya turun. Itu gampang terinfeksi juga kalau begitu. Kemudian selanjutnya pembentukan organ janin itu terbentuk 8 minggu di masa kehamilan dan itu dapat terkena infeksi. Lebih mudah terinfeksi. Ibu kan harus mengkonsumsi obat. Kalau misalkan terjadi apa-apa, itu dapat mempengaruhi pembentukan organ.
janin. Dan 5 dari 10 wanita hamil itu berisiko keguguran. Jadi sebisanya, kalau bisanya solusinya sebaiknya jangan dulu ke rumah sakit. Karena sekarang ini kan sekarang lebih fokus ke pelayanan penanganan COVID. Oh, Ya. Jadi bagaimana? Karena ini kan 2 minggu lagi berakhir. Iya. Ya, sedangkan kalau mau ganti ya harus ke rumah sakit. Jadi sebaiknya mungkin ada arahan di tempat mana kah atau ganti pakai apa? Oh iya. Jadi untuk pelayanan KB-nya berhubung karena sekarang masih era pandemi, sebetulnya semua kontrasepsi bisa digunakan oleh ibu. Tapi karena ibu khawatir dan waktunya ini sudah mepet, sudah seminggu harus dicabut, ibu bisa menggunakan kontrasepsi suntik, pil, atau kalau memang sudah kepepet sekali, Bapak bisa menggunakan kondom itu. Ya. Kalau Waktunya sudah, Pak. Mungkin tidak bisa Oke. dilanjutkan lagi. Ya, oke. Jadi karena sudah mantap, bagaimana? mantap. Ibu mau pakai suntik 3 bulan? Iya. Oke, mantap. Berencana itu keren. Oke, Ya. langsung saya remove. Terima kasih. Kita langsung ke Mbak Indah Retnawati dari Kabupaten Kebumen. Kita lihat apakah Mbak Indah sudah join. Oke, sudah ternyata kita undang Mbak Indah nih, PKB teladan senasional ini. Kita bisa belajar banyak dari Mbak Iin. Selamat pagi, Mbak Iin. Pagi Meta. Ami ya? Ami. Ami Mbak, masa lupa? Ami, iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Retnawati, penyuluh KB dari Kabupaten Kebumen. Dan pagi ini saya akan membawakan materi tentang penyuluhannya 8 fungsi keluarga ya, 8 fungsi keluarga. Dan nanti saya memposisikan sebagai penyiar radio. Jadi melakukan lewat media massa elektronik di radio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30.3 Gaul FM, Keep Cool and Smart. Selamat pagi, halo keluarga Indonesia. Yang pasti juga pagi hari ini masih stay tune aja ya di Smart FM. Dan seneng banget nih ada Indah yang renyah, kriuk, dan juga crunchy. Yang pagi hari ini bakal juga kasih banyak info buat keluarga Indonesia nih. Khususnya bakal ngomongin yang soal 8 fungsi keluarga. Nah, ngapain aja sih 8 fungsi keluarga? Apakah 8 fungsi keluarga ini juga punya fungsi dalam pencegahan corona di era new normal ini? Nah, langsung aja ya, kita ngebut aja nggak sih, cuma 3 menit ya. Tapi nggak apa-apa buat kamu yang pengen gabung, silakan aja. Atau mungkin juga buat yang pengen request musik-musik bagus yang bisa temani aktivitas kamu juga boleh ya. Dan yang pastinya 8 fungsi keluarga masih ingat dong kalau ada yang namanya fungsi agama. Nah, kalau fungsi agama itu ternyata nggak sulit banget buat diterapin kalau muda. Silakan aja kamu bisa loh ngajakin keluarga kamu buat tetap ibadah di rumah, terus juga buat mentaati himbauan pemerintah. Nah, terus juga ada fungsi sosial budaya. Nah, ngapain sih kalau sosial budaya? Nah, social distancing aja nih ya. Dan terus juga ada fungsi cinta kasih. Nah, di musim pandemi ini yang pastinya juga cinta kasih mesti harus kamu kasih buat keluarga kamu ya. Dan juga selamat pagi buat yang baru aja gabung di Smart FM dan selamat melintas di Kota Kebumen tercinta pastinya. Dan terus juga untuk fungsi perlindungan nih, meningkatkan pengetahuan, jadi belibet kan? Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID-19. Nah, terus juga fungsi reproduksi ngapain aja nih? Nah, peran kamu fungsi keluarga di fungsi reproduksi ini adalah ngajak keluarga buat menjaga kesehatan balita. Nah, terus juga buat yang punya rencana buat hamil, jangan hamil dulu ya. Karena ingat, kawin boleh, nikah boleh, tapi hamil tunda dulu. Yuk, dan langsung lanjut buat fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, karena ngomongin soal pendidikan, pasti juga masih ngomongin gimana sih kita bisa memberikan edukasi buat keluarga. Nah, salah satunya adalah menerangkan COVID-19
COVID-19 kepada keluarga secara utuh dan menyeluruh. Jadi jangan cuma separuh-separuh aja ya. Dan fungsi ekonomi, yuk. Nah, fungsi ekonomi ini saatnya kamu juga buat ngajakin keluarga ngumpulin recehan. Dolar boleh, yen juga boleh, yen. Oh no. Ya, dan pasti juga, nah di fungsi ekonomi ini, yuk, nggak usah jadi panik buying deh ya. Pokoknya silahkan belanjakan sesuai dengan anggarannya. Terus fungsi lingkungan, ngajakin keluarga buat bersih-bersih dan gotong royong. Oke, segitu dulu aja info pagi hari ini, nanti bakal disambung lagi. Dan ada satu musik bagus dari Bunga Citra Lestari. Harta yang berharga pastinya buat kamu semuanya. Selamat pagi dan bye. Wassalamualaikum. Oke, saya nungguin Udah. BCL-nya nih, Mbak In. Nanti saya kirim BCL-nya. Oke, terima kasih sekali Mbak In. Sama-sama, Mei. Dadah. In, kita lanjut ke Okta Amalia Putri dari Kabupaten Kebumen juga. Kita undang Mbak Okta. Selamat pagi. Halo. Hai Mbak Okta. Halo. Saya muncul dari bawah tadi ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yuk panggil dulu ya. Ke pasar beli mangga. Pulangnya mampir beli permen. Apa kabar semua? Saya Putri dari Kebumen. Yuk pamit semuanya ya. Siapa namanya festival hari ini. Oke, sekian banyak. Oh ya, saya akan menyampaikan materi tentang pelayanan KB di era pandemi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Ketakutan untuk datang ke Vaskes pada saat pandemi menyebabkan penurunan angka peserta KB. Lantas, bagaimanakah solusinya? Buku ini hadir untuk menjawab kegelisahan Anda. Apa itu? Panduan pelayanan KB di era pandemi. Re, ayo re, melu KB bebarengan. Re, ayo re, supaya ora kebobolan. Oke, baiklah. Jadi buku ini bisa diperluas seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah datang ke Vaskes untuk pelayanan IUD, implan, dan suntik. Sementara untuk MO, PMOW selama masa pandemi ditunda dulu ya. Yang kedua, bidan dan dokter wajib memakai APD lengkap. Sedangkan untuk pasien wajib memakai masker. Kalau pasien nggak pakai masker, pasti nggak akan dilayani. Oke, yang ketiga nih, harus jaga jarak aman saat pelayanan. Berapa? 2 meter. Walau fisik kita jauhan, tapi hati kita tetap deketan. Memang berjarak itu berat, tapi ini semua demi kebaikan. Oke, untuk yang pelayanan suntik ya, kalau yang suntik, pasien harus tengkurap, menghadap ke tembok, dan tidak boleh berhadapan langsung dengan bidan. Nah, yang terakhir, saudaraku-saudaraku semua dimanapun Anda berada, kalau butuh konseling, konsultasi, dan kontrasepsi pil dan kondom, langsung aja. Gak usah dulu, gak usah ragu, gak usah bimbang. Hubungi saja saya, Putri Penyuluh Medis Kecamatan Ayala. Jadi intinya adalah pelayanan tetap jalan, tapi ingat, harus aman. Walau pandemi, jangan putus kontrasepsi. Oke, terima kasih semuanya. Untuk akhiri penyuluhan kali ini, kita senam bersama ya. Yang bisa ikutin gerakan saya dan kita nyanyi bersama. Sebentar. Oke. Dua, gerakan. Pusing. Berencana itu keren. Ikan lohan, buah selasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Oke, cakep. Semangat banget nih Mbak Putri, saya jadi ketularan semangat. Oke, makasih ya Mbak Putri. Sehat selalu. Lanjut, kita mau ke Mbak Diah Arumsari dari Kabupaten Kudus. Mungkin banyak teman-teman yang udah kenal dengan Mbak Penyuluh nih. Sekarang kita mau undang Mbak Penyuluh untuk penyuluhan hari ini.
Oke. Mungkin Mbak Dia bisa Ya, kenalan baik. dulu selama 1 menit. Assalamualaikum, saya ada pantun nih. Beli belimbing wuluh, harganya 500. Kenalkan, saya Diah Mbak Penyuluh dari Kudus. Halo teman-teman semuanya, saya kali ini mau penyuluhan di masyarakat. Nah, tema yang saya ambil adalah pencegahan kehamilan selama masa pandemi. Kehamilan kok dicegah-cegah gitu ya, kehamilan kok ditunda-tunda. Eits. Netizen yang budiman, jangan komentar dulu. Ikutin saya dulu, pantengin saya dulu, baru boleh komentar. Oke? Assalamualaikum, hai Mbak Penyuluh di sini berbagi informasi. Ketemu saya lagi di Harum. Nah, kali ini saya sudah berada di Desa Melati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan penyuluhan di masyarakat, jadi teman-teman ikuti saya ya, kita jalan-jalan sedikit. Tunggu. Ada Mas Beca, lagi santai-santai kayaknya. Kita ngobrol sebentar ya. Pakai dulu maskernya. Pak. Pak. Iya, Mbak. Pak, maaf mengganggu. Boleh ngobrol sebentar? Boleh, Mbak. Pak, maaf. Bisa dipakai maskernya? Iya, maaf. Iya. Oke, iya. Pak, ngobrol sebentar ya? Iya, Mbak. Monggo, Mbak. Pak, ini kan masih pandemi, masih musim corona. Ini Iya. masih narik aja? Iya, Mbak. Narik. Ya, kalau nggak narik, anak istri saya dikasih makan apa, Mbak? Iya juga ya. Iya. Mm-mm. Terus lagian saya sebenarnya malah lebih takut kalau di rumah sih, Mbak. Loh, kenapa kok takut? Nah, istriku kalau takut tuh tiap hari minta itu, Mbak. Ganas istri saya tuh, Mbak. Ganas? Maksudnya melakukan hubungan suami istri? Iya. Oh, alah, Pak. Mas ya, Mas Beca. Jadi gini, Mas Beca dan juga teman-teman semuanya. Melakukan hubungan suami istri ketika masa pandemi itu sah-sah aja. Nggak ada masalah. Hak segala bangsa gitu ya. Tapi dengan catatan harus memakai alat kontrasepsi. Kenapa? Karena sebaiknya kita tunda dulu nih kehamilan selama masa pandemi. Alasannya adalah yang pertama, ketika ibu hamil usia muda, gitu kan biasanya mual, muntah gitu kan. Lalu imunitas ibu ini turun. Nah, dari sini rentan sekali terpapar virus COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan tenaga kesehatan ini memiliki prioritas penanganan kepada pasien COVID-19. Jadi mereka akan lebih selektif dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang ketiga, 5-10 ibu hamil itu mengalami keguguran di usia kehamilan masih muda begitu ya. Jadi ketika nanti terjadi keguguran selama masa pandemi, takutnya sulit mendapatkan pelayanan begitu. Dan yang terakhir, masih dilakukan juga penelitian ini terkait COVID-19 ini apakah mempunyai efek negatif dan negatif bagi ibu dan juga janin. Begitu. Jadi gitu, Mas Beca. Ini saya pakai lagi nih. Jadi gitu ya, Mas Beca ya. Iya, Mbak. Nggak apa-apa, hubungan seksual, hubungan suami istri, tapi tetap pakai kontrasepsi gitu ya. Iya. Oke, tuku kambil, nenggone Mbok Darmi, cegah hamil selama pandemi. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak Penyuluh. Saya langsung remove ya. Semoga sehat selalu. Sekarang kita mau ke, wah ada kembaran saya nih. Ada Mbak Nimade Dwijani Cahyaningsih dari Bali, Kabupaten Karangasem. Kita coba invite apakah sudah bergabung nih. Hai Mbak Nimade. Nama kita sama nih. Iya, kita sama namanya. Oke, sudah siap, Mbak? Sudah siap. Kedengeran nggak suaranya, Mbak? Sudah siap? Kedengeran nggak? Sudah jelas, kedengeran. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Made Dwijani Cahyaningsih, calon penyuluh keluarga berencana ahli pertama penempatan di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Terima kasih untuk rekan-rekan panitia dan juga Dewan Juri yang sudah memfasilitasi terselenggaranya festival kali ini. Nah, pada siang ini saya ingin membahas sedikit mengenai tunda kehamilan di masa pandemi COVID-19.
Om Swastiastu semuanya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengimbau agar masyarakat menjaga jarak sosial dan lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Nah, salah satu dampak dari kegiatan di rumah saja, khususnya bagi pasangan usia subur, yaitu dapat terjadi kehamilan yang tidak direncanakan yang dapat meningkatkan angka kelahiran atau baby boom, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Putu dan Ibu Ayu berikut. Nah, pada suatu pagi, keluarga mereka dikagetkan dengan hasil cashback bergaris 2 yang menandakan bahwa Ibu Ayu sedang hamil atau mengandung. Hal ini sangat mengagetkan dan mereka menyesal karena selama pandemi ini mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun. Padahal keluarga mereka sudah cukup ramai dengan 4 orang anak dan akan bertambah 1 anak lagi. Nah, hal ini sangat memusingkan tentunya untuk Bapak Putu dan Ibu Ayu karena kehamilan Ibu Ayu merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, jangan sampai apa yang terjadi pada keluarga Bapak Putu dan Ibu Ayu juga terjadi pada keluarga-keluarga lainnya di Indonesia. Khususnya bagi pasangan usia subur, jangan sampai melupakan perencanaan berkeluarga, jangan sampai melupakan pemakaian kontrasepsi dan hindari terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan karena pelayanan KB sampai saat ini masih tetap berlangsung. Nah, hamil di tengah pandemi COVID juga beresiko bagi kesehatan ibu dan anak, antara lain hamil muda di masa pandemi berkaitan dengan sistem imun si ibu. Nah, apabila sistem imun menurun, akan menyebabkan virus cepat masuk ke dalam tubuh. Kedua, pelayanan kesehatan akan lebih fokus terhadap penanggulangan COVID-19, sehingga akan lebih selektif dalam menerima pasien. Yang selanjutnya itu, ibu hamil beresiko yang mengalami yang namanya keguguran. Nah, apabila terjadi keguguran di masa pandemi ini, akan lebih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, mari tunda kehamilan dengan tetap menggunakan alat kontrasepsi demi kesehatan ibu dan anak. Ingat menjaga jarak sosial untuk memutus rantai penularan COVID-19. Selain itu juga ingat menjaga jarak kehamilan untuk mencegah terjadinya baby boom. Jangan sampai negatif corona tetapi istri positif garis 2. Salam BKKBN, berencana itu keren. Om, Santi, 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 Om. Dah Mbak Ami. Nah, terima kasih Mbak Cahya atas penyuluhannya. Sehat selalu ya. Lanjut ke Mbak Ika Varian Nur Hidayah dari Kabupaten Karanganyar. Tadi Karangasem, sekarang Karanganyar nih. Ya, halo Mbak Ika. Halo Mbak Ami. Kedengaran suara saya Mbak Ami? Masuk suara saya? Jelas? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Varian Nur Hidayah, penyuluh KB dari Kabupaten Karanganyar. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pelayanan keluarga berencana di masa pandemi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar di segala bidang. Begitu pula dampaknya terhadap pelayanan keluarga berencana. Nah, bagaimanakah pelayanan keluarga berencana di masa pandemi ini? Yang pertama, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil sangatlah dibatasi. Diutamakan ibu hamil yang mengalami mual, muntah, sampai lemas, dan pendarahan. Nah, kondisi ibu hamil ini sangatlah rentan pada saat masa pandemi, karena kondisi ibu hamil sangat mudah tertular COVID-19. Oleh karena itu, sebaiknya kehamilan di masa pandemi sangatlah tidak dianjurkan, dan jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian yang kedua, aseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas kesehatan, kecuali yang mempunyai keluhan pusing, pendarahan, atau yang lainnya. Itu pun dilakukan dengan syarat membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas kesehatan via telepon. Yang ketiga, untuk aseptor IUD dan implan yang sudah habis masa pakainya, apabila tidak memungkinkan untuk datang ke fasilitas kesehatan, bisa memilih alternatif menggunakan kondom. Nah, kondom ini bisa didapatkan
melalui penyuluh KB maupun kader via telepon. Selanjutnya, untuk aseptor suntik. Untuk aseptor suntik bisa datang ke petugas kesehatan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian dengan petugas kesehatan, dan bisa juga menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan kondom. Nah, kondom bisa didapat dengan menghubungi petugas kesehatan, penyuluh KB, kader melalui via telepon. Selanjutnya, bagi aseptor pil diharapkan dapat menghubungi penyuluh KB dan kader via telepon. Dan selanjutnya, untuk ibu yang habis melahirkan sebaiknya langsung menggunakan alat kontrasepsi pasca kelahiran. Bisa dilakukan setelah melahirkan di fasilitas kesehatan pada saat ibu melahirkan. Selanjutnya, untuk yang terakhir, bagaimanakah dengan konseling tentang keluarga berencana? Konseling tentang keluarga berencana tetap dapat dilakukan secara online atau konsultasi via telepon melalui penyuluh KB, kader maupun petugas kesehatan. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, jangan sampai menyurutkan langkah kita untuk ber-KB, jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak terencana. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih, Mbak Ami. Oke, bisa pas banget waktunya ya Mbak Ika. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ika, sehat selalu. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Mbak Hanifah Fitriana, ada dari Jawa Timur nih, Kabupaten Tulungagung. Oke. Hai, Mbak Hanifah. Iya, selamat siang Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Fitriana dari PKB Tulungagung, Jawa Timur. Nah, pada kali ini saya mengambil tema tentang pencegahan kehamilan di masa pandemi. Pada kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang cerita saya, karena saya sekarang masih cuti melahirkan, Mbak. Jadi kemarin sempat mengalami bagaimana rasanya kehamilan dan juga persalinan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Hanifah Fitriana dari Jawa Timur. Oke, langsung saja ya. Corona di Indonesia muncul pada Februari 2020. Pada waktu itu saya sedang hamil tua. Bayangkan ketika hamil tua dan waktunya untuk sering-sering kontrol kehamilan, tapi kita dihantui oleh corona. Jadi rasa was-was itu ada. Mau kontrol kehamilan itu selalu dihantui rasa was-was. Jangan-jangan dari sekian banyak pasien yang ada di pelayanan kesehatan, salah satunya ada yang terkena corona. Kemudian semakin lama pasien corona tidak juga mereda, tapi semakin lama semakin meningkat. Pada akhirnya di akhir Maret 2020, saya mengalami persalinan di salah satu rumah sakit swasta di sini. Pada waktu itu, awal masuk ke rumah sakit, ditanya-tanya oleh petugas rumah sakit tentang riwayat pasien dan juga bagaimana riwayat keluarganya. Salah satunya suaminya. Suaminya kerja di mana, Mbak? Saya jawablah, di Surabaya, Pak. Wah, ini langsung satu UGD heboh. Kenapa? Karena Surabaya sudah zona merah sampai sekarang malah. Pada saat itu dari pihak rumah sakit disarankan agar suaminya jangan pulang dulu. Karena apa? Karena buat ibunya nanti kalau sudah melahirkan pada masa nifas pun imunitas tubuhnya menurun untuk pemulihan. Bayinya juga, bayinya imunitasnya masih tidak sekuat orang dewasa. Oleh karena itu, suami saya sampai sekarang pun masih belum pulang. Karena kita sama-sama menjaga agar keluarga di sini tidak terkena. Dan kemudian ibu-ibu di masa kehamilan itu sangat rentan karena daya tahan tubuh atau imunitas ibu hamil itu rendah. Dan kita juga belum tahu bagaimana janinnya kita kalau seumpama dia terpapar oleh COVID-19. Lagi pula, kalau bayinya sudah lahir pun bayi memiliki imunitas yang rendah.
jadi rawan terpapar COVID juga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, rencanakanlah kehamilan. Tunda dulu kalau ingin hamil di masa pandemi ini. Tunggu sampai nanti pandemi ini reda dan gunakan kontrasepsi karena berencana itu keren. Salam BKKBN. Sudah Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sebelum bisa juga semuanya. Ya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih sudah bergabung di live Festival Bangga Kencana 4.0 untuk sesi kelompok 5 hari ini. Untuk peserta hari ini seru banget. Tadi ada yang jadi penyiar radio, Mbak Iin, kemudian ada Mbak penyuluh yang kolaps dengan tukang beca, terus ada Pak Ilham yang dari Sulawesi Selatan yang langsung terjun ke masyarakat, dan ada Mbak Okta Melia Putri yang tadi senam TikTok. Pokoknya banyak banget yang kreatif hari ini. Kalian bisa tonton di YouTube-nya IPKB Jawa Tengah dan juga IGTV-nya IPKB Jawa Tengah. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya bersama teman-teman yang lain. Selalu dukung teman-teman pesertanya dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Dah.